Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Create Up bersama saya Prisa Sampurnatu dan rekan saya Vicky Adrian, dan kali ini kita akan membahas mengenai membaca peta pendanaan di sisa tahun 2023 dan tahun politik. Sudah tersambung melalui video conference ada Pak Denis Pratista, maksud kami, Direktur Investasi Mandiri Capital Indonesia dan juga General Partner Merah Putih Fund. Selamat bergabung. Pak Denis, apa kabar? Apa kabar? Baik. Mas Vicky, Mbak Prisa, semoga sehat selalu ya. Selalu. Tapi kalau berbicara mengenai pendanaan di sisa tahun ini dan jalan tahun politik, apakah juga kabarnya baik-baik aja atau cenderung seperti apa nih? Boleh di-share Pak Denis? Kalau tahun politik ya dengan pendanaan sebenarnya masih berjalan dengan baik ya. Kita ini sekarang masih very aggressive in terms of doing due diligence ya, deal sourcing, due diligence dan lain sebagainya. Dan kita masih very active ya as a fund untuk melakukan investments gitu. Jadi memang so far itu bisnis masih berjalan as normal ya gitu. Oke, baik. Ini kalau bicara mengenai Indonesia sendiri yang diyakini tetap menjadi tujuan investasi startup karena mungkin pasarnya dinilai besar dan juga menarik gitu ya. Tapi kalau Anda bisa cerita Pak Denis, bagaimana seputar realisasi pendanaan startup di Indonesia, setidaknya ini yang tercapture di semester 1 tahun 2023 dan mungkin kalau memang ada data terbaru boleh di-share. Oke, mungkin saya sedikit sharing ya. Kalau Indonesia sendiri ya, Indonesia of course it's the biggest market in Southeast Asia. Jadi potential wise very big ya, very huge ya. In terms of numbers ya, numbers kalau menurut Tech in Asia first half 2023 pendanaan startups itu mencapai 0,6 miliar ya. Give or take $600 juta ya. Ini yang tercapture. Of course di luar ini masih banyak lagi ya, saya yakin ya. Jadi yang tercapture kurang lebih $600 juta, ada sekitar 83 fundraising events ya, gitu. Ini bisa memang ada penurunan ya, dibandingkan kita second half of 2022 ya. Second half of 2022 itu sebesar 1,6 miliar. Artinya apa? Artinya ada penurunan sebesar $1 miliar gitu ya. Tapi memang lagi-lagi ini dan angka-angka yang tercapture ya. Jadi memang biasanya yang belum ke-publicize itu masih ada gitu. Oke. Artinya lebih dari itu kemungkinan gitu ya untuk realisasi pendanaannya ya. Kalau khusus untuk Mandiri Capital Indonesia, berapa besar pendanaan yang mungkin sudah disalurkan sejauh ini? Nah, MPS sendiri, we've been around since 2016 ya. 2016 memang fund ya, venture capital company. Kita sudah in and out ya, companies ya, investment and divestment ya. To date kita punya 24 portfolio ya, 24 portfolio dan tentunya ini investment size ya sudah jauh ya di atas 1 triliun. Mungkin angka pastinya belum bisa kami disclose, tapi it's north of 1 trillion rupiah ya. Gitu. Oke, jadi angkanya juga ini cukup menarik begitu. Tapi kalau bicara mengenai sektor-sektor yang menarik being considered sebagai sektor yang potensial untuk dari point of view venture capital begitu ya untuk chip in, sektor-sektor mana saja sih yang sebetulnya menarik dari awal tahun sampai 2023 atau mungkin secara projection di tahun 2024 tuh sektor-sektor mana yang akan menarik? Adakah kemudian sektor-sektor yang tidak lagi dipandang menarik dari point of view VC, Pak Denis? Kalau menarik atau tidak menarik kan ini ya based on the eye of the beholder ya kan, dari masing-masing VCs ya. Tapi memang trennya ini sekarang banyak berkembang ya. Awal kalau bisa diingat dulu ya, ketika awal-awal startup mulai ada di Indonesia itu banyak kan models B2C ya, business consumers ya, jadi targeting consumers. Sekarang sudah banyak ke B2B. Nah, ketika sektor apa, itu banyak sekali yang kita lihat ya. Value chain contohnya, value chain, FMCG, aquaculture, construction tech, sekarang manufacturing tech. Jadi semua sektor yang di bisnis ini banyak yang berkembang gitu. Jadi memang sekarang ini justru actually it's getting more lebih kaya lebih ya, berkembang lagi ya. Betul, lebih kaya dan sektor makin banyak nih yang menarik. Kalau MCI sendiri senang sekali value chain gitu. Baik.
Lebih ke kriteria mungkin ya terhadap perusahaan yang mungkin akan di chip in ini yang bagaimana nanti akan kita bahas. Betul sekali, dan pemirsa tetap bersama kami, sejenak kami akan segera kembali. Oke, kita masih ngomongin pendanaan sampai dengan akhir tahun bersama dengan Pak Denis Pratista, Direktur Investasi Mandiri Capital Indonesia, General Partner Merah Putih Fund. Oke, di tahun politik juga mungkin tadi sudah disampaikan secara potensi ataupun mungkin appetite gitu ya, ini akan cukup menarik gitu. Oke, kalau kita bahas tadi secara sektor, Anda tadi sampaikan memang bermunculan sektor-sektor baru yang punya karakteristik sendiri dan punya ketertarikan sendiri, punya point plus sendiri dari point of view teman-teman venture capital gitu. Tapi secara kriteria, kayaknya sudah ada kriteria nih yang kemudian ini dipegang lah ya sebagai SOP ya, penentuan akan chip in atau tidak di sebuah perusahaan rintisan. Nah, kriterianya yang seperti apa sih, Pak Denis? Yeah, that's a very good question. Gini, kalau kita melihat startups, digital business, tech companies, at the end of the day, it's the same as any conventional businesses kan. You have to generate a profit to become self-sustain kan gitu. Jadi apa sih yang kita lihat ketika kita melakukan suatu due diligence ya? Of course kita melihat the solutions that the company provides ya. Is there a big enough market for it? Are they providing the right solutions gitu kan ya? Sehingga mereka bisa mengenerate suatu profit. How big is the market? What is the product market fit? Ya. Mereka ketika grow bisa healthy grow atau non-healthy nih. Kalau kita ngomong healthy growth kan growth yang memiliki positive towards the bottom line kan gitu ya. Kalau unhealthy growth ya dulu mungkin udah bisa melihat ya, sekedar grow into new areas, developing new products, new services, tapi tidak bisa dijual gitu kan ya. Nah, kita sekarang udah fokus kepada hal-hal tersebut ya. Jadi kita melihat ini memiliki profit path towards profitability, revenue yang di-generate healthy atau tidak, bisa growth in a healthy way, product market fit-nya ada, market size big enough. Kurang lebih seperti itu ya yang kita lihat. Apa yang menjadi target utama sampai dengan akhir tahun? Banyak sekali companies yang kita lihat. Justru kita sempat saya tadi mention ya, kita banyak melihat di value chain ya, value chain, supply chain seperti halnya di FMCG space, di construction seperti halnya construction tech, manufacturing, aqua itu lagi kita lihat semua. Akan ditingkatkan lagi sampai akhir tahun untuk pendanaannya gitu ya? Betul. Baik, Pak Denny, sangat menarik topik kita hari ini, namun kemudian waktunya sangat terbatas. Nanti kita gangguin lagi ya untuk kemudian kita wawancara soal peta dari pendanaan startup di Indonesia. Akan ada bahasan-bahasan yang menarik lainnya tentunya nanti. Pak Denny, thank you, sukses untuk Anda, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sebelum kita akhiri pemirsa, kami update kembali posisi dari indeks harga saham gabungan, saham gainers dan juga losers pada pukul 9:29. Baik, dan data dari update pembukaan IHSG di pembukaan sesi 1 hingga saat ini IHSG berada di zona positif, berada di level 7010,651. Kemudian saham-saham yang masuk adalah jajaran top gainers, diantaranya adalah ada SCMA, Tire, Apex, Mutu, Silo, Meta, Wood, Kija, ACST. Saham yang masuk dalam top losers ada Widi, RELF, ICON, TCPI, Jati, HATM, CHIP, dan SRTG, dan beberapa saham lainnya yang tentunya masih akan terus bergulir mengalami perubahan posisi pemirsa ya. Sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sombodatus. Sampai jumpa.